Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, MotoGP balapan terakhirnya sudah selesai, dan sebagai hasil akhirnya adalah Honda jadi motor yang paling belakang di MotoGP. Memang ada beberapa hal yang tidak fair, tapi kebanyakan masalah Honda jadi paling belakang di MotoGP. Honda jadi pabrikan paling lambat seluruh dunia untuk balapan di MotoGP. Itu ya sebenarnya salah dari Honda sendiri. Ya sebenarnya sumbernya sama ya, dengan backlash atau reaksi buruk dari kasus rangka S1. Yang bikin orang-orang jadi marah itu adalah respon dari Honda sendiri kan. Nah, yang di MotoGP ya sebenarnya hampir sama. Di MotoGP itu dari pembalap-pembalapnya sendiri sudah banyak ya protes. Kenapa kok nyetel motornya, mendesain rangka, mendesain reaksi mesin, jadi pemilihan antara forward rotating crankshaft dengan counter rotating crankshaft itu kan berdasarkan keputusan dari Marc Marquez juga. Dan terutama soal kegagalan tim Honda untuk menguasai ECU Magneti Marelli. Jadi ini termasuk bagian dari nggak fairnya MotoGP ya. Di MotoGP satu-satunya tim yang punya mekaniknya Magneti Marelli asli itu cuma Ducati. Tim lain nggak punya. Padahal keputusan untuk menggunakan ECU Magneti Marelli itu adalah demi pemerataan. Tapi Ducati berhasil membuat ECU itu jadi keunggulan mutlak dari Ducati. Jadi sebelum pindah, Ducati sudah merekrut mekaniknya Magneti Marelli duluan. Dan baru setelah implementasi dari tim-tim lain itu baru tahu betapa mengerikannya, betapa kunonya ECU Magneti Marelli yang dipakai. Ada sih kabar bahwa ECU MotoGP ini akan dikembangkan. Tapi apakah nanti yang punya teknisi yang betul-betul menguasai ECU itu akan pada semua pabrikan, atau hanya pada Ducati saja? Karena sesuatu yang aneh gitu loh. Karena yang namanya dunia balap itu butuh semua itu bisa dikendalikan. Tapi di MotoGP anehnya ECU-nya jadi ECU yang paling sulit dikendalikan. Bahkan balapan motor jalanan WSBK saja kemampuan ECU-nya jauh lebih baik ya. Banyak teknologi-teknologi aneh-aneh di MotoGP itu munculnya karena ECU tidak mampu mengendalikan motor dengan baik. Karena ECU-nya terlalu kuno, caranya terlalu tradisional, dan mekanisme paling gak karuan gitu ya katanya. Contoh teknologi whole shot device. Sampai muncul teknologi itu adalah karena launch controlnya dari Magneti Marelli yang dipakai itu sangat-sangat tradisional.
cuma pakai limiter RPM tok. Beda jauh dari misalnya load controlnya Kawasaki ya, yang wis langsung instan, ridernya tinggal buka gaspol wis, gak peduli soal wheelie, gak peduli soal apa, itu nanti yang ngatur ECU nya. Mau menyalurkan tenaga berapa persen wis serahkan semua ke ECU, dijamin enak wis, karek langsung budal gitu dong. Selain itu juga ada ride head device, alat yang membuat motor itu ndepro, terutama untuk keluar tikungan. Untungnya ndepro itu apa sih? Biar nggak gampang wheelie. Ya lagi-lagi ya, karena ECU nya nggak mampu untuk mengendalikan wheelie. Dan anehnya ini datangnya dari tim Ducati ya. Jadi dari tim yang paling menguasai ECU-nya saja masih butuh bantuan untuk mengendalikan wheelie-nya ya. Apalagi tim-tim lain. ECU sendiri di MotoGP fungsinya sangat banyak ya. Dan Honda itu merupakan salah satu contoh di mana kesulitan menyetel ECU membuat motornya jadi angin-anginan. Jadi yang dikeluhkan misalnya oleh Crutchlow itu engine brake-nya kekuatannya kadang tinggi, kadang rendah. Salah satu tugas dari ECU itu mengendalikan engine brake. Jadi kalau di mesin yang sekelas Kawasaki, engine brake bisa diatur dengan bebas. Jadi ECU mengatur ya semua dengan mesin lah. Engine brake itu bisa diatur dengan baik. Tapi sekarang apa yang terjadi? Diakal-akalan, bahkan ada yang namanya apa? Variable valve ya. Kalau nggak salah di Aprilia atau Endi itu. Gunanya apa? Untuk mengatur engine brake. Jadi sekarang penulis lihat contoh itu ada dari yang Ducati. Untuk whole shot device ada depan sendiri, belakang sendiri kendalinya. Untuk ride head ada sendiri kendalinya. Dan ride head device itu dipakai pada sebelum dan sesudah tikungan. Sebelum tikungan milih timing tertentu untuk menyalakan. Sesudah tikungan dimatikan. Dan itu dilakukan tiap tikungan. Apa gak pegel pembalap ini? Dan itu dari apa, penonton nggak tahu betapa rumitnya pengendaliannya motor. Gak tinggal gas rem, wah wis bukan itu lagi. Karena ECU-nya juga nggak canggih, bahkan katanya mapping itu juga perlu dirubah di tengah jalan ya. Dari di tikungan ini pakai mapping sekian, tikungan ini pakai mapping sekian. Sampai separah itulah level kekunoannya ECU Magneti Marelli. Dan ya tim-tim selain dari Ducati banyak yang kesulitan mengatur ECU-nya. Walau pembalap sudah nuntut, ini motor akselerasinya kurang baik. Apa itu tenaga kurang? Bukan. Tenaganya ada. Yang masalah adalah gimana caranya mengatur tenaganya itu bisa pas. Nggak boleh terlalu lemah, nggak boleh terlalu kuat. Jadi kalau kita kemudian lihat
tim-tim lain itu untuk akselerasi kalah jauh dari Ducati, itu bukan tenaga mesin Ducati itu lebih besar, tapi karena tim-tim lain nggak bisa membuat motornya bisa mengeluarkan tenaga seperti Ducati. Karena kalau dibuat mengeluarkan tenaga seperti Ducati, yang terjadi adalah motore mounting, motore wheelie. Itu ya alasannya ya, mengapa kok kita bisa lihat di lintasan lurus Ducati itu paling kencang. Bukan karena pabrikan lain nggak bisa bikin motornya kencang, tapi karena kalau motornya dibuat kencang, di tikungan yang jadi susah. Bahkan ya penulis pernah dengar soal mengatur torsi pada saat waktu keluar tikungan. Zaman sekarang ketika ECU-nya di WSBK itu bisa sangat canggih, di MotoGP pembalapnya masih harus pakai rem belakang. Rem belakang dipergunakan untuk mengatur torsi. Ini parah kan? Ini zaman berapa? Ini bukan zaman MotoGP 500 yang memaksa pembalapnya untuk mengendalikan tenaga pakai rem. Ini sudah 2023, zamannya AI ya. Zamannya AI bisa menjelaskan macam-macam, bisa niru orang, bisa ngerti orang. Tapi yang di MotoGP jauh banget dari AI. Teknologinya paling kuno, nggak selevel dengan level AI itu. Zaman ada ECU canggih, tapi mengendalikan tenaga masih pakai rem, itu kan keterlaluan. Dan yang jadi masalah juga adalah karena kesulitan mengendalikan mesin ini membuat motor MotoGP jadi lebih berbahaya. Motornya bisa kurang konsisten, bisa mendadak perilakunya berubah, dan ya cukup banyak kecelakaan yang terjadi terutama di tim Honda ya. Di tim Honda itu pembalapnya sering jatuh karena sifat motor yang tidak konsisten. Nah, ketika tidak konsisten, resikonya apa? Ya jatuh. Mark itu jadi pembalap utama dari Honda. Itu modalnya adalah tahu cara menyelamatkan diri ketika jatuh. Dan sayangnya Honda dalam mengembangkan motornya juga terlalu mengandalkan kemampuan ini, sehingga motornya ya apa caranya dibuat sehingga kalau nggak punya kemampuan menyelamatkan diri, mati konyol pembalapnya. Honda itu jadi motor yang paling menyita stamina, sekaligus motor yang paling resiko jatuh. Dan ya bisa ditebak, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ya jatuh juga. Sejago-jagonya Marc Marquez untuk menyelamatkan diri pada saat motor selip, akhirnya Marc juga tetap saja jatuh walau dia sudah berusaha menyelamatkan diri. Jatuh parahnya Marc itu terjadi ketika Marc motornya salah reaksinya. Jadi harusnya ketika lepas gas terjadi engine brake, dan yang terjadi itu sebaliknya, bukannya engine brake tapi malah akselerasi. Jadinya ban belakang hilang kendali, selip,
dan Mark pun jatuh high side. Itu kenapa? Itu karena ECU-nya terlalu bodoh untuk bisa mengatur tenaga motornya. Kalau ECU-nya canggih, nggak mungkin Mark itu jatuh. Ya jadinya karena ya ketidakmampuan Honda untuk menguasai ECU Magnetic Marelli, akhirnya sekarang jadi hancur Honda. Mark setelah jatuh parah itu karena absen cukup lama, kehilangan kemampuan menyelamatkan diri. Padahal kemampuan itu sangat-sangat diperlukan untuk bisa mengendarai motor Honda. Nah, ketika Mark itu sudah kehilangan itu, resiko jatuhnya makin banyak. Dan ya seperti sudah kita ketahui sekarang, Mark itu jatuh berkali-kali setelah jatuh parah itu, dan kadang absen balapan cukup lama juga. Dan ya kalau yang sekelas Mark saja begitu, apalagi pembalap lain ya, yang dibilang rajanya shift saja sudah gak karu-karuan kayak gitu, apalagi yang bukan rajanya. Mulai dari Dani Pedrosa, Carl Crutchlow, Lorenzo, Alex Marquez juga ADE, ya tetap sama. Apa maneh? Lali ya. Yang jelas pembalap Honda itu pensiunnya banyak karena cedera, pembalap utama ya. Dan ternyata Marc Marquez pun menyusul. Jadi ya sebenarnya sudah bisa diprediksi dari awal bahwa kalau pembalap-pembalap lama karena pensiunnya karena cedera, ya pasti Marc itu bakal pensiun karena cedera juga. Tapi ya entah mengapa ya banyak orang yang kok tidak mendalami soal itu. Dan sekarang ya karena kemampuan Mark berkurang, Honda wis emoh pakai Mark. Tapi ya itu juga nyari pembalap pengganti itu susah, karena butuh kemampuan menyelamatkan diri dan keberanian. Keberanian yang enggak hanya tahu caranya mengendalikan motor, tapi juga cara menyelamatkan diri. Ya selama Honda tidak merubah mekanisme motornya, ya masih bakal tetap hancur-hancuran lah. Ya Honda harus membuat motor yang lebih aman. Tapi yang lebih penting lagi, gimana caranya faktor yang tidak konsisten pada motornya itu bisa hilang. Entah apa Honda bisa melakukan itu atau enggak. Tapi ya ironinya Honda jadi pabrik yang terlemah di MotoGP ini juga berbarengan dengan ya kasus Rangka Esap ini. Rangka Esap ini wes ya membuat nama Honda itu buruk lah ya. Ya walau harus diakui mungkin buruknya hanya di dunia online saja. Hanya buruk di orang-orang yang buka YouTube, orang-orang yang buka Facebook, orang-orang yang buka TikTok gitu ya. Orang-orang yang lihatnya telenovela, wis gak ono telenovela saya. Drama Korea, yang lihatnya TV, yang lihatnya koran, nggak bakal tahu soal ini. Tapi ya tetap pasar bekasnya hancur. Mau orang-orang ngerti apa enggak ya, pasar bekas tetap hancur wis. Hancurnya nama Honda ini tentu akan membawa pengaruh besar aja. Dan ditambah dengan hancurnya nama Honda di MotoGP, ya
bakal membuat Honda bakal sulit pamer. Kalau dulu zaman lonceng-lonceng itu ngundang pembalap, kalau sekarang rasanya ngundang pembalap itu jadi sesuatu yang menggelikan gitu ya. Siapa itu Mark? Dia sekarang sudah bukan juara. Memang dia pernah juara dunia sampai berapa kali, tapi sayangnya sekarang bukan juara. Entah apakah orang masih mengidolakan Mark ketika dari pabrikannya sendiri terkenal nggak bicara jujur soal karak. Bakal banyak faktor ya. Bahkan bisa saja Honda itu bakal menarik diri dari MotoGP, karena tujuan Honda masuk MotoGP adalah untuk cari nama. Nah, kalau Honda tidak punya kesempatan untuk memperbaiki namanya dengan ya kesulitan karena ECU-nya, kesulitan cari pembalapnya, bukan tidak mungkin Honda ini bakal mundur dari MotoGP. Mungkin masih Yamaha saja yang bertahan. Kalau Yamaha juga mundur ya jelas ya nggak bakalan ada siaran MotoGP gratis lagi, karena kan sponsornya Yamaha. Kalau motornya kalah juga Honda males kan promosi MotoGP juga. Dulu kan menang mau, sekarang kalah ya mana mau. Kalau baik Yamaha dan Honda tuh sudah tidak ikutan MotoGP, ya bisa jadi nggak bakalan ada lagi balapan di Mandalika. Karena ya konsumen yang berangkat siapa? Kalau dulu pembela Honda, pembela Yamaha. Kalau sudah tidak ada Yamaha dan Honda di MotoGP, ya nggak bakalan lah nonton orang-orang. Ya wes lah. Jadi ya entah ya, semua ini bermula dari kebijakannya Honda ya. Nggak peduli ada yang ngomong bahwa oh Honda Indonesia itu beda. Walau beda kan, tapi kalau sudah sampai ke produksi artinya kan sudah disetujui oleh Honda pusat. Kalau sampai dibolehkan seperti itu ya jangan heran lah kalau sampai konsumen sekarang marah karena kualitas motornya jauh lebih turun, karena ya bagian servisnya sering narik biaya berlebihan sampai berkali-kali lipat, dan hasil penanganannya pun ada yang sampai 3-4 kali bengkel masih nggak sembuh, dan itu dealer Honda semua. Nah, yang seperti itu kan parah, padahal itu pasti juga habis jutaan untuk motor yang kelas 110 cc. Kalau yang cc nya lebih tinggi lagi, wah wis mbuh piro. Anehnya konsumen Indonesia itu walau sudah ditagih biaya banyak banget, sudah motornya rusakan gitu, ada saja yang masih yakin dengan merek Honda. Tapi ya jelas sejak kasus Rangka Esaf keluar, wes konsumen baru sadar karena ini resikonya nyawa. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.